Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tekkom RD03 ingin mempresentasikan tentang rancangan fungsionalitas. Adapun anggota dari kelompok Tekkom RD03 yaitu Subhan Jadura, Yurika, Mutia Zahramita, Muhammad Fadil, dan Teku Muhammad Salahuddin. Adapun latar belakangnya, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang sistem antrian rapor. Apa itu rapor? Rapor merupakan suatu cara pengukuran hasil pendidikan di sekolah yang dengan itu para orang tua, Recording murid, in progress. dan guru mengetahui perkembangan. Saat ini sedang terjadi wabah COVID-19 yang diharuskan untuk menerapkan social distancing, maka perlu adanya sistem antrian pengambilan rapor yang lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan yang hendak dicapai ialah 1. Apakah user bisa membooking antrian pada aplikasi? 2. Apakah user mengetahui cara menelpon guru? 3. Apakah user bisa mengetahui nomor urutan yang ada pada aplikasi? 4. Apakah user dapat melihat urutan secara real-time pada aplikasi? 5. Apakah user bisa menggunakan prototipe tersebut? Nah, selanjutnya metodologi. Metodologi kami melakukan secondary research dengan cara mengamati dan mencoba sebuah aplikasi bernama Edmodo yang tersedia di Play Store. Evaluasi yang kami lakukan terhadap aplikasi ini ialah mengamati fitur-fitur yang hampir mirip dan memungkinkan untuk diterapkan pada proyek sistem antrian pengambilan rapor. Setelah melakukan evaluasi, kami mendapati sebuah fitur yang di mana pada aplikasi ini melibatkan orang tua atau wali murid, guru, dan siswa-siswi itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh kami mewawancarai salah satu narasumber yang kami lakukan dengan seorang guru di Kota Luk Semawe. Karena sudah mengenal beliau dan mudah untuk diajak wawancara, secara singkat kami mengajukan 3 pertanyaan inti, yaitu kendala saat pembagian rapor, keadaan orang tua atau wali murid atau siswa saat menunggu, dan solusi yang diharapkan. Respon dari narasumber saat kami wawancarai yaitu mempunyai kendala ada kala siswa yang bermasalah tentang akhlak dan kerajinan di kelas sehingga perlu dibicarakan dengan orang tua atau walinya secara privasi. Hal ini membuat orang tua atau wali siswa harus menunggu hingga selesai semua pembagian rapor untuk menjaga perasaan dan privasi tentang permasalahan anaknya. Baik, jadi aplikasi yang kami rancang ini bernama aplikasi Cok Rapor. Apa itu aplikasi Cok Rapor? Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah dalam sistem antrian, dalam pengambilan rapor di sekolah, dan juga untuk memudahkan guru dalam mengatur dan memberi penilaian untuk setiap siswa. Jadi adapun user-user yang kami uji, yang kami lakukan usability test, ada user pertama ini namanya Teku Munawar Khalil, jenis kelamin pria, 19 tahun, kemampuan IT-nya lumayan mahir. Dia didapat dari telepon. Cara agar dia mau diwawancarai yaitu dengan cara dibujuk. Baik, selanjutnya ada user kedua bernama Miratil Hayati, perempuan, 20 tahun, didapat dengan cara menghubunginya lewat nomor telepon. Dia mau diwawancarai secara sukarela. Kemudian ada user ketiga namanya Yasmina Elma, perempuan, usia 20 tahun, didapat dengan cara menghubunginya via telepon.
Cara agar dia mau diwawancarai adalah dia mau diwawancarai secara sukarela. Kemudian yang keempat, namanya Naufal Hanif, jenis kelamin laki-laki, usianya 16 tahun. Dapat dari mana? Dia adalah adik kandung saya sendiri, yang kebetulan juga siswa SMA Negeri 1 Muara Batu. Karena suasana lagi pandemi, jadi sekolah diterapkan secara daring lagi. Makanya saya mewawancarainya langsung ke rumahnya. Cara agar dia mau diwawancari, dia ingin diwawancarai secara sukarela. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan. Di sini ada daftar aktivitas yang pertama. Pertanyaannya, apakah user pernah mendengar aplikasi sistem antrian? Uraian singkat, mencari tahu apakah user mengetahui aplikasi antrian sejenisnya. Rincian aktivitas, menjelaskan kepada user mengenai aplikasi Cok Rapor, meminta user untuk menjalankan aplikasi, memperhatikan respon dan ekspresi dari user berdasarkan aktivitas yang dilakukan, bertanya kepada user apakah paham dan mengerti menggunakan prototipe aplikasi, dan mencatat respon dan tanggapan dari user. Data yang dikumpulkan yaitu respon dan tanggapan user mengenai kemudahan pemakaian aplikasi. Daftar aktivitas kedua. Pertanyaannya, apakah user bisa melakukan pendaftaran akun? Uraian singkat, untuk mengetahui respon dan tanggapan dari user mengenai halaman register dan login pada aplikasi. Rincian aktivitas, yaitu yang pertama menjelaskan kepada user mengenai aplikasi Cok Rapor, meminta user untuk melakukan registrasi pada halaman registrasi akun, meminta user untuk melakukan login setelah melakukan registrasi, bertanya kepada user apakah paham dan mengerti menggunakan prototipe aplikasi, dan mencatat respon dan tanggapan dari user. Data yang dikumpulkan ialah untuk mengetahui respon dan tanggapan dari user dan prototipe Cok Rapor pada halaman registrasi dan menu login. Daftar aktivitas yang ketiga. Pertanyaan, bagaimana tanggapan user terhadap fitur pada halaman menu aplikasi? Uraian singkat, dengan memberikan arahan, kami ingin mengetahui respon dan tanggapan user mengenai prototipe terhadap halaman menu. Rincian aktivitas, menjelaskan kepada user mengenai aplikasi Cok Rapor, meminta user untuk melakukan penganalisa menu aplikasi, meminta user untuk melakukan antrian pengembalian rapor, bertanya kepada user apakah paham dan mengerti menggunakan prototipe aplikasi, mencatat respon dan tanggapan dari user. Data yang dikumpulkan ialah untuk mengetahui respon dan tanggapan dari user dari prototipe Cok Rapor pada halaman menu. Daftar aktivitas keempat. Pertanyaannya, apakah user bisa mengetahui menu profile? Uraian singkat, dengan memberikan arahan, kami ingin mengetahui user dapat mengetahui letak fitur profil. Pencarian aktivitas, rincian aktivitas, menjelaskan kepada user mengenai aplikasi Cok Rapor, meminta user untuk melakukan penganalisaan menu aplikasi, meminta user untuk melakukan pemilihan menu profile, bertanya kepada user apakah paham dan mengerti menggunakan prototipe aplikasi, dan mencatat respon dan tanggapan dari user. Data yang dikumpulkan ialah untuk mengetahui respon dan tanggapan dari user dari prototipe Cok Rapor pada fitur profile. Selanjutnya, temuan negatif dan solusinya. Dapat ditemukan beberapa temuan negatif dan solusinya, yaitu antara lain tampilan aplikasi terlalu
minimalis, butuhnya penambahan dari segi warna dan gambar. Di bagian menu aplikasi dibutuhkan ikon atau menu-menu yang besar supaya dimudahkan user sendiri. Tampilannya lebih diperindah lagi, seperti ada corak-corak abstrak. Logo pada mencari lokasi sekolah harusnya gambar gedung sekolah. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan temuan yang berupa High Fidelity Prototype. Di sini sudah tertera link, yaitu link demo. Di sini kami menggunakan platform Figma. Baik, kita akan mencoba mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami kembangkan. Baik, selanjutnya di sini kita lihat bersama bahwa kita sudah masuk ke menu demo High Fidelity Prototype aplikasi Cok Rapor. Yang pertama, user akan disuguhkan dengan tampilan landing. Di sini akan menampilkan menu logo aplikasi, yaitu logo aplikasi Cok Rapor. Kemudian user akan disuguhkan dengan halaman login. Di sini terdapat juga menu jika belum punya akun, daftar akun Cok Rapor. Baik, kita akan mendemokan untuk membuat akunnya dulu. Klik pada tombol daftar akun Cok Rapor. Nah, di sini akan muncul halaman selamat datang di aplikasi antrian pengambilan rapor sekolah. Untuk melanjutkan, user harus mengeklik tombol selanjutnya. Nah, di sini user akan dimintai untuk memasukkan data diri. Adapun data diri yang terdiri di sini terdiri dari jenis akun, nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor WhatsApp, alamat tinggal sekarang, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, dan lain sebagainya. Kita akan mengklik di sini untuk langsung mengisi datanya. Setelah mengisi, user menekan tombol selanjutnya. Nah, di sini pada menu daftar akun baru, user diminta untuk memasukkan user ID dan password baru. Akan memasukkannya. Kemudian user menekan tombol selanjutnya. Nah, di sini user telah berhasil mendaftarkan akun, namun perlu memasukkan nomor handphone. Nomor handphone ini yang akan digunakan sebagai verifikasi keaslian data si user. Langsung saja kita masukkan nomor handphone. Di sini user memasukkannya, kemudian menekan tombol selanjutnya. Nah, di sini akan muncul notifikasi konfirmasi nomor. Apakah nomor tersebut sudah benar? Jika iya, maka melanjutkan. Jika untuk berubah, akan kembali ke menu tadi. Iya untuk melanjutkan. Pada konfirmasi nomor Anda, di sini user harus memasukkan nomor atau kode OTP one time password, yaitu password satu waktu yang dikirim via SMS. Di sini pesannya sudah masuk dengan kode 42443. Langsung saja kita klik, kita tekan. Nah, sekarang sedang proses konfirmasi. Harap menunggu. Konfirmasi berhasil, login berhasil. Nah, di sini user akan dialihkan ke halaman beranda. Baik, coba kita keluar. Coba kita masukkan user ID dan password yang tadi yang telah dibuat. Di sini otomatis karena ini merupakan prototype.
Selanjutnya kita akan menekan tombol login. Nah, login berhasil dan dialihkan ke menu beranda. Adapun di menu beranda ini terdapat 6 menu. Yang pertama 6 menu dan 1 bar menu. Yang pertama ada menu profile. Di menu profile ini terdapat nomor user, nama user, dan status akun user. Selanjutnya ada menu antrian rapor, kemudian ada menu lokasi, kemudian ada menu bantuan, menu informasi, dan menu keluar dari aplikasi. Kita pertama-tama akan melihat di bar menu. Di sini juga terdapat menu profile user, menu antrian rapor, lokasi, informasi bantuan, dan menu keluar. Kita akan melihat menu profile user. Nah, di sini pada menu profile user terdapat foto profile yang nanti bisa diubah. Kemudian nama lengkap user, nomor handphone user yang digunakan sebagai nomor handphone untuk menerima kode OTP, email user, alamat user. Di sini juga terdapat suatu fitur hapus akun. Fungsi hapus akun di sini untuk menghapus segala jejak atau database akun yang telah user daftar. Sehingga jika user sudah menghapus akun ini tidak bisa mengaksesnya. Sehingga perlu membuat akun baru. Kita kembali. Kemudian pada menu antrian rapor, di sini ada 3 submenu. Yang pertama, submenu formulir antrian. Yang kedua, submenu riwayat antrian. Dan yang ketiga, list antrian. Kita kembali. Yang kedua, pada menu lokasi, di sini ada 2 submenu. Yang pertama, submenu lokasi sekolah dan submenu lokasi ruang kelas. Kita kembali. Yang ketiga, di sini ada menu bantuan. Di dalam menu bantuan ada 3 submenu. Yang pertama, submenu konsultasi, submenu panduan pengguna, dan submenu kontak admin. Kita kembali lagi. Dan yang terakhir ada menu informasi. Di dalam menu informasi ini terdapat 2 submenu. Yang pertama, submenu e-raport sementara dan submenu pengumuman dari sekolah yang akan disampaikan melalui aplikasi cok rapor ini oleh pihak sekolah. Apakah itu informasi tentang cok rapor atau tentang ujian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada menu untuk keluar daripada aplikasi. Nah, baik, kita kembali ke slide presentasi. Itulah temuan kami mengenai high fidelity prototype aplikasi cok rapor. Kemudian di sini kami akan membahas tentang temuan value proposition canvas. Di sini kami memiliki 3 user yang terdiri dari yang pertama user guru, yang kedua user murid, dan yang ketiga user wali murid. Kita akan membahas satu persatu dari setiap user. Kita mulai dari user guru. Di sini user guru memiliki customer job dengan 4 buah. Yang pertama, memasuki ruang pembagian rapor. Maaf, di sini ada sedikit typo. Sebenarnya untuk proposition canvas ini untuk user wali murid. Nah, ada sedikit kesalahan teknis. Oh, sudah betul. Oke, bisa
kita lanjutkan. Yang pertama, memasuki ruang pembagian rapor. Yang kedua, menunggu pengambil rapor. Yang ketiga, memanggil pengambil rapor, menjelaskan perkembangan siswa-siswi. Kemudian pada pains atau kekurangan yang dihadapi oleh guru, yang pertama harus melayani semua wali murid hingga selesai. Kemudian harus berbicara secara privasi dengan wali murid jika murid sedang bermasalah. Kemudian peserta telah berhadir untuk pengambilan rapor. Kemudian suasana ribut dan mengganggu. Ada kalanya wali murid marah-marah mengenai anaknya terhadap wali kelas. Kemudian yang terakhir, peserta tidak hadir. Di sini kemudian pada gains, peserta hadir tepat waktu, suasana nyaman dan kondusif, peserta mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru, mudah berkonsultasi dengan wali murid, cepat selesai, dan peserta hadir semua. Pada gain creator, baik, kemudian kami akan melanjutkan temuan yaitu tentang Fellow Proposition Canvas atau disingkat PPC. Di sini kami memiliki 3 user. Yang pertama user guru, kemudian user murid, dan yang terakhir yang ketiga user wali murid. User wali murid. Baik, kita akan membahas satu persatu dimulai dari user guru. Di sini user guru memiliki customer job dengan 4 poin. Yang pertama, harus memasuki ruang pembagian rapor, menunggu pengambil rapor, memanggil pengambil rapor, dan menjelaskan perkembangan siswa-siswinya. Pains artinya kekurangan atau kendala yang dihadapi oleh user guru. Yang pertama, harus melayani semua wali murid hingga selesai. Kemudian harus berbicara secara privasi dengan wali murid jika si anak atau siswa bermasalah di sekolah. Kemudian peserta telat berhadir untuk pengambilan rapor. Suasana yang ribut dan mengganggu. Ada kalanya wali murid marah-marah karena mengenai anaknya dan melampiaskan kemarahannya kepada wali kelas atau kepada guru. Kemudian yang terakhir, peserta pengambil rapor tidak hadir. Adapun gains atau harapan daripada user guru yaitu peserta hadir tepat waktu, suasana nyaman dan kondusif, peserta mendengarkan penjelasan, mudah berkonsultasi dengan wali murid, cepat selesai, dan peserta hadir semua. Adapun untuk menciptakan gain di sini pada blok diagram di sebelah kiri ada gain creator, yaitu dengan menciptakan ruangan nyaman dan sejuk, menjadwalkan jadwal yang lebih awal di surat undangan, kemudian wali murid harus sabar menunggu, dan wali murid mendengar saat dipanggil. Adapun pain reliever, yaitu pendamping guru wali kelas, yaitu menghadirkan pendamping guru wali kelas, memberikan opsi beberapa hari untuk pengambil rapor, kemudian tindakan tegas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan ditahan rapor siswa. Kemudian pergantian dengan guru yang masih bersangkutan. Adapun produk atau layanan yang kami tawarkan yaitu dengan membuat aplikasi antrian pengambilan rapor. Baik, kemudian kita melanjutkan ke user yang kedua, yakni user murid. Pada customer job, user murid memasuki ruang pembagian rapor, kemudian datang dengan waktu yang ditentukan dan menunggu dipanggil nama oleh guru.
Adapun kendala atau masalah yang sering dihadapi oleh user murid yaitu jadual yang tidak menentu, harus mencetak rapor sendiri, lama menunggu, dan kelelahan dalam mengantri. Adapun gains atau harapan daripada user murid, yang pertama harus adanya sistem pembagian rapor yang lebih efisien, pembagian rapor efektif, cepat selesai, dan pembagian rapor tidak perlu datang orang tua. Kemudian untuk menciptakan hal tersebut ada gain creator. Gain creator yang pertama di sini dapat hadir dengan waktu yang ditentukan sehingga menghemat waktu. Kemudian pada pen reliever, user murid sudah mengetahui jadwal kapan dia dipanggil, kemudian efisiensi waktu, dan tidak perlu menunggu lama. Dan produk atau layanan yang kami dapat berikan yaitu aplikasi antrian pembagian rapor. Baik, kemudian kita akan melanjutkan kepada user yang terakhir yaitu user wali murid. Di sini customer job untuk user wali murid ada 4 poin. Yang pertama, memasuki ruang kelas atau ruang pembagian rapor. Kemudian menunggu dipanggil untuk pengambilan rapor, datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan mendengar penjelasan perkembangan anaknya di sekolah. Kemudian pains atau masalah yang sering dihadapi oleh user wali murid. Yang pertama, harus menunggu semua antrian selesai jika anaknya bermasalah. Kemudian anak memiliki masalah di sekolah, harus berkonsultasi dengan wali kelas anaknya, ribut saat menunggu, banyak waktu terbuang untuk mengantri, dan jadwal tidak sesuai. Adapun gains atau harapan user wali murid, yaitu mudah berkonsultasi dengan wali kelas, suasana yang kondusif dan nyaman, pembagian rapor tepat waktu, pembagian rapor berurutan berdasarkan siapa yang duluan datang, cepat selesai, dan tidak ada antrian terlalu lama. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut, ada gain creator untuk user wali murid, yaitu mengetahui kapan harus datang, menghemat waktu, hadir sebelum waktu yang ditentukan. Kemudian guru tidak perlu memanggil nama siswa satu persatu, dan wali murid tidak harus menunggu terlalu lama. Kemudian pada pen reliever, user wali murid tidak perlu menunggu di ruangan, konsultasi dengan wali siswa secara privasi, menerima pemberitahuan perubahan jadwal, efisiensi waktu, dan mengetahui perkembangan anaknya. Adapun produk atau layanan yang dapat kami berikan yaitu berupa aplikasi antrian pengambilan rapor. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup di sini presentasi kami. Saya Yudika sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.